Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Enda dan juga Bu Novia selaku dosen pengampu mata kuliah penjaminan mutu pertanian, dan juga rekan-rekan yang telah menonton video saya pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aswar Ahmad, NIM 0301 190077, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mengidentifikasi penerapan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point di Vanilla Lapis Labu Samarinda, yang telah saya riset atau saya kaji datanya pada saat kegiatan online kemarin atau pembelajaran secara online. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang akan saya bahas. Baik, pada slide yang ini kita membahas terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Nah, pendahuluannya yang pertama, mutu dan keamanan makanan serta efektivitas dalam proses produksi menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dan untuk mendapatkan keunggulan di pasar global. Kontaminasi makanan oleh kuman dan bahan racun masih menjadi masalah besar bagi negara yang berkembang, termasuk negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, makanan yang tidak aman akibat kontaminasi oleh mikroba patogen maupun zat asing dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit, dari yang ringan hingga yang membahayakan bagi kesehatan tubuh. Nah, hal ini menjadi latar belakang dari HACCP atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis yang sangat penting diterapkan dalam usaha olahan pangan. Nah, pedoman HACCP sendiri dikembangkan untuk memberikan panduan penerapan sistem HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point di sarana produksi pangan yang berasa rendah dalam kaleng. Nah, sistem HACCP itu sendiri sudah dibakukan dalam SNI 014852 pada tahun 1998 tentang sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis HACCP serta pedoman penerapannya. Dan juga pada tahun 2011 telah dilakukan revisi SNI tersebut menjadi SNI CAC atau RCP 1.2 2011 tentang rekomendasi nasional kode praktis prinsip umum higienis pada pangan, yang merupakan adopsi dari CAC RCP 1969. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya, yang identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada mengendalikan pengujian produk akhir. Sistem HACCP itu merupakan sistem jaminan pangan yang zero risk atau tanpa risiko, tetapi yang dirancang untuk meminimumkan risiko bahaya keamanan pangan. Sistem HACCP juga dianggap sebagai alat manajemen yang digunakan untuk memproduksi rantai. Nah, HACCP adalah suatu piranti untuk menilai bahaya terkait dengan keamanan pangan dan menerapkan sistem pengendalian yang fokus pada pencegahan dan tidak hanya mengandalkan pengujian produk akhir. Sistem HACCP juga secara sistematik dan ilmiah mengidentifikasikan bahaya spesifik dan tindakan pengendaliannya untuk menjamin keamanan dari produk pangan yang dihasilkan. Nah, melihat pentingnya HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point untuk mengontrol dan menganalisa bahaya dalam suatu produk makanan, HACCP akan memastikan bahwa makanan yang akan dikonsumsi, mulai dari persiapan bahan, proses sampai packing terakhir, dinyatakan aman. Nah, ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki pelaku usaha olahan pangan. Nah, baik, mungkin slide ini kita lanjut ke slide selanjutnya.
Baik, pada saat ini kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini sendiri kita akan membahas tiga komponen. Yang pertama pengertian HACP, Hazard Analysis Critical Control Point. Yang kedua, pola penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP dalam industri pangan. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip dasar HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Baik, kita langsung saja masuk ke tinjauan pustaka. Kita langsung saja ke pengertian HACCP itu sendiri. HACCP adalah suatu alat yang digunakan untuk menilai tingkat bahaya, memperkirakan kemungkinan risiko, dan menetapkan ukuran yang tepat dalam pengawasan. Ukuran adalah nilai atau ketentuan yang digunakan dalam pengawasan untuk pencegahan dan pengendalian proses dari suatu produk. HACCP itu sendiri diterapkan pada seluruh mata rantai proses pengolahan produk pakan. Nah, keamanan penting bagi produk pakan karena keamanan sangat dipertimbangkan dalam hal konsumsi. Produk pakan untuk dapat diproduksi dengan aman perlu menggunakan standar-standar keamanan pakan. HACCP telah diuji coba pada industri pengolahan pakan, industri perhotelan, dan industri penyedia makanan yang beroperasi di jalanan atau street food vendors. Nah, HACCP itu sendiri dalam industri pengolahan pangan dan pakan sebagai sistem penjaminan keamanan mempunyai kegunaan dalam beberapa hal. Yang pertama, mencegah penarikan produk yang dihasilkan. Yang kedua, mencegah penutupan pabrik. Yang ketiga, meningkatkan jaminan keamanan produk. Keempat, pembenahan dan pembersihan pabrik. Yang kelima, mencegah kehilangan pelanggan atau pasar. Keenam, meningkatkan kepercayaan konsumen. Ketujuh, mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin akan timbul karena masalah keamanan produk. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya mengenai pola penerapan dan pengembangan sistem HACCP dalam industri pangan. Pada dasarnya, untuk merancang dan menerapkan sistem HACCP itu sendiri dalam industri pangan perlu mempertimbangkan pengaruh berbagai hal terhadap keamanan pangan. Kemudian, untuk memperoleh program itu sendiri yang efektif dan menyeluruh pada penerapan atau implementasi HACCP perlu dilakukan kegiatan. Yang pertama, komitmen manajemen. Keberhasilan atau penerapan implementasi sistem HACCP sangatlah tergantung pada manajemen sebagai penanggung jawab yang tertinggi. Mereka harus menyatakan komitmen tidak hanya dengan kata-kata saja, melainkan juga dalam tindakan. Seluruh karyawan atau staf nantinya harus tahu bahwa manajemen adalah yang paling penting bertanggung jawab memikul beban tugas implementasi ini. Dengan demikian, segala sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi HACCP itu sendiri harus disediakan, baik manusia maupun peralatan, sarana, dokumentasi, informasi, metode, lingkungan, dan bahan baku. Baik, yang kedua itu menetapkan tim HACCP. Nah, setelah pemimpin puncak mempunyai komitmen manajemen terhadap program keamanan pangan, maka mereka harus membentuk tim HACCP yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, penerapan, dan pengembangan sistem HACCP itu sendiri. Anggota tim implementasi HACCP sebaiknya terdiri dari berbagai bidang disiplin ilmu yang mempunyai pengetahuan dan keahlian spesifik yang tepat untuk produk. Baik, yang ketiga, tim HACCP. Pelatihan tim HACCP, individu personel yang terpilih dalam tim HACCP kemudian diberi pelatihan atau training mengenai prinsip-prinsip HACCP dan cara mengimplementasikannya. Misalnya tentang hazard dan analisisnya, peran titik kendali kritis dan batas kritis, menjaga keamanan pangan, prosedur monitoring dan tindakan koreksi yang harus dilakukan seandainya ada penyimpangan CCP, prosedur dokumentasi HACCP, dan lain-lain. Baik, yang keempat yaitu deskripsi produk. Tim HACCP yang telah dibentuk dan disusun
Selanjutnya harus mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh terhadap produk pangan yang akan dibuat atau diproduksi. Nah, dalam hal ini keterangan atau karakteristik yang lengkap mengenai produk harus dibuat, termaksud keterangan mengenai komposisi, formulasi, daya awet, dan cara mendistribusikannya. Yang kelima, mengenai identifikasi penggunaan atau konsumennya. Nah, kemudian tim ACP harus mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Tujuan penggunaan produk harus didasarkan pada konsumen atau pengguna akhir dari produk tersebut. Pada kasus ini harus dipertimbangkan kelompok populasi atau masyarakat yang berisiko tinggi. Selanjutnya kita bahas yang keenam, yaitu penyusunan bagan atau diagram alih proses. Bagan atau diagram alih proses harus disusun oleh tim ACP. Setiap tahap dalam proses tertentu harus dianalisa untuk menyusun bagan alirnya. Dalam menerapkan ACP itu sendiri, untuk suatu proses, pertimbangan harus diberikan terhadap tahap sebelum dan sesudah proses tersebut. Nah, tujuan dibuatnya alir proses ini adalah untuk menggambarkan tahapan proses produksi secara dalam industri pangan yang bersangkutan serta untuk melihat tahapan proses produk tersebut menjadi mudah dikendalikan. Ketujuh, yaitu menguji dan memeriksa kembali diagram alir. Tim ACP harus menguji dan memeriksa kembali diagram alir yang sudah dibuat. Dalam hal ini, tim ACP harus menyesuaikan kegiatan proses pengolahan yang sebenarnya dengan bagan alir proses pada setiap tahap dan waktu proses. Dan yang ke-8, menerapkan 7 prinsip ACP. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, pada saat ini kita membahas mengenai prinsip-prinsip ACP. Yang pertama, melakukan analisis bahaya dan penetapan risiko beserta cara pencegahannya. Yang kedua, mengidentifikasi dan penentuan titik kendali kritis atau CCP di dalam proses produksi. Yang ketiga, penetapan batas kritis atau critical limits terhadap setiap CCP yang telah teridentifikasi. Yang keempat, penyusunan prosedur, pemantauan dan persyaratan untuk memonitor CCP-nya. Kelima, melaksanakan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan pada batas kritis yang ditetapkan. Dan yang keenam, membuat prosedur pencatatan dan penyimpanan data yang efektif dalam sistem dokumentasi CCP. Dan yang ketujuh, membuat prosedur untuk memverifikasi bahwa sistem ACP bekerja dengan benar. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, pada saat ini kita akan membahas mengenai metode penelitian atau metode yang akan saya laksanakan atau yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu mengenai waktu dan juga tempat pelaksanaan. Yang pertama, waktu pada pelaksanaan praktikum identifikasi penerapan hazard analysis critical control point atau CCP di Fani Lapis Samarinda dilaksanakan selama 1 bulan yang dimulai pada tanggal 17 April sampai dengan 17 Mei 2022. Tempatnya itu sendiri, tempat pelaksanaan praktikum identifikasi penerapan hazard analisis critical control point (HCCP) di Pani Lapis Labu Samarinda dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Hulu, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama ATK, yang kedua laptop, ketiga HP. HP ini digunakan untuk open kamera, 4 tanda pengenal, dan juga yang kelima lembar observasi. Dan selanjutnya untuk prosedurnya. Nah, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk kunjungan di rumah produksi, kemudian didokumentasikan menggunakan open kamera. Yang kedua, datang ke lokasi produksi dan diperkenalkan diri serta sampaikan maksud dan tujuannya. Yang ketiga, lakukan pengamatan dan tanyakan kepada pelaku usaha serta dokumentasikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa setelah selesai melakukan kunjungan ke industri makanan. Yang pertama,
apakah industri makanan tersebut menerapkan sistem HACP. Yang kedua, jika belum menerapkan HACP, mahasiswa harus dapat mensimulasikan jika HACP diterapkan di industri tersebut. Lengkapi dokumen 8 strip prinsip HACP. Selanjutnya, apa kendala yang akan dihadapi selama penerapan HACP? Yang selanjutnya, apa keuntungan dan kerugian penerapan sistem HACP bagi perusahaan? Dan juga mulai bahan baku sampai produk siap dipasarkan, apa saja potensi bahaya yang akan muncul di setiap tahapan produksi. Mungkin itu aja prosedurnya. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Baik, pada hasil dan pembahasan mengenai penerapan HACP pada Vanis Labu Samarinda. Yang pertama, kita bahas keadaan umumnya terlebih dahulu. Vanis Labu Samarinda merupakan usaha kecil yang menengah membuat berbagai kue lapis yang berbahan dasar dari buah labu. Kue lapis labu yang beraneka ragam rasa, baik coklat, vanila, dan juga original. Vanis Lapis Labu Samarinda terletak di Jalan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. UKM Vanis Lapis Labu Samarinda berdiri sejak pandemi COVID-19 pada bulan Mei 2020. Awal mula dari terbentuknya usaha ini dikarenakan dari bagian keluarga pemilik usaha tidak memiliki pemasukan lagi, jadi berinisiatif untuk membuka usaha kecil dengan membuat beberapa makanan, yaitu kue lapis yang dipasarkan melalui media sosial atau online. Nah, untuk penjualannya itu sendiri mulai banyak permintaan dari konsumen dari bulan ke bulan. Hanya saja usaha ini dijalankan secara mandiri atau lebih tepatnya dilakukan sendiri oleh pemilik usaha tersebut. Nah, dalam proses pembuatan kue lapis ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga mutu kesehatan dari produk olahan ini bisa dikatakan lebih sehat. Nah, proses pengolahan sampai pengapakan olahannya bisa dikatakan lebih rapi dan sesuai Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP. Nah, pada usaha Vanis Lapis Labu Samarinda masih belum menerapkan sistem penjaminan mutu HACP. Hal ini dikarenakan produksi dari kue lapis ini masih tergolong dalam skala kecil atau sesuai dengan permintaan konsumen. Dan usaha ini dijalankan oleh pemilik usaha seorang diri. Maka dari itu, untuk menjaga dan mengetahui tingkat mutu dari makanan harus dilakukan sistem penjaminan mutu HACCP. Untuk peralatan yang digunakan untuk melakukan pengolahan produk sudah baik dan tingkat kebersihannya sudah terjaga setiap kali melakukan pengolahan produk. Nah, setelah kita membahas mengenai keadaan umum dari UKM Vanis Labu Lapis Samarinda, selanjutnya kita bahas mengenai lembar kerja HACCP sesuai SNI 014852/1988. Yang pertama, saya akan bahas secara ringkas saja lembar kerja HACCP-nya. Yang pertama itu kita membahas mengenai lembar kerja tim HACCP, yang kedua lembar kerja deskripsi produk, yang ketiga lembar kerja diagram alir, yang keempat lembar kerja analisis bahaya, yang kelima kita bahas lembar kerja penentuan CCP, dan yang terakhir penetapan pengendalian CCP. Baik, kita langsung saja masuk ke lembar tim HACCP-nya. Yang pertama, tim inti HACCP ada nama yang pertama Fandi Nurfandika sebagai QA Manager, pendidikan S1 bidang studi teknologi pangan. Nah, dan posisi di dalam tim itu sebagai koordinator awal. Nah, untuk Reja Saputra Forecasting Manager, pendidikan S1 dan juga bidang studinya teknologi pengolahan hasil pertanian. Dan posisi dalam tim itu anggota, dan masih ada 3 anggota lainnya yang tidak perlu saya sebutkan secara jelas karena dapat dilihat dalam slide-nya. Selanjutnya kita masuk ke tim HACCP produksi. Tadi kan tim intinya, tim inti HACCP. Sekarang kita bahas mengenai tim produksinya. Yang pertama itu ada Abdi Surya sebagai jabatannya Production Supervisor.
Pendidikan D3 Agroteknologi, di sini jabatannya sebagai ketua, dan ada satu lagi yaitu Khalifa Mandas, jabatan Chief Leader, pendidikannya S1 Agribisnis sebagai anggota. Nah, kita bahas mengenai tim ACCP Utility. Yang pertama ada Panji Ramadhani sebagai Engineering Supervisor, pendidikan terakhir yaitu SMK, menjabat di sini sebagai ketua. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai tim HACP GMP. Di sini ada satu orang aja yang bernama Liana, jabatan sebagai HRD, pendidikan terakhir sebagai teknologi pangan. Ini sebagai ketua. Dan yang terakhir kita bahas dengan mengenai tim verifikasi dan validasi. Di sini ada nama Sukaya sebagai jabatannya sebagai QAD Manager, pendidikan terakhir S1 teknologi pangan, dan di dalam tim ini sebagai ketua. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang lain. Nah, di slide ini kita membahas mengenai lembar kerja deskripsi produk. Nah, dapat dilihat di slide merek produk yaitu lapis labu. Deskripsi produknya kue lapis labu dengan berbagai varian rasa. Penggunaan produk siap makan tanpa dimasak atau diolah lagi. Tujuan pelanggan yaitu masyarakat umum atau sasaran pemasarannya itu masyarakat umum. Bahannya yang pertama labu, tepung, santan, vanili, dan gula, itu bahan utama. Nah, komposisi produk atau formulasinya lah itu tidak bisa diungkap oleh UKM tersebut, itu bersifat rahasia. Selanjutnya persyaratan penyimpanan produk itu masa simpan 2-4 hari, tidak boleh dibanting atau ditekan, dan juga menghindari dari sinar matahari langsung. Nah, untuk prosedur penyiapan dan penyajiannya, semua gambar produk dapat dilihat di web resmi Vanislapi Labu Samarinda, dan sesuai produk dalam kemasan yang baik. Pengemasan yang di sini menggunakan kotak kertas. Untuk transportasi dan distribusinya sendiri tidak institusi kecuali menghindari jalan yang berlubang. Nah, dan terakhir labar peringatan, tidak ada labar peringatan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada slide ini kita membahas mengenai lembar kerja diagram alir. Nah, di sini dapat dilihat di slide-nya ada kotak bagian atas itu ada 3 deret. Yang pertama itu penerimaan bahan non baku. Nah, maksudnya kita turun ke persiapan dan penyimpanan bahan non baku. Nah, setelah kita sampai di pengolahan bahan baku, di sini di sebelah kanan atas itu ada penerimaan bahan utama. Maksudnya setelah diterima kita sortasi bahan baku tersebut, lalu bahan baku tersebut kita masukkan ke pengolahan. Nah, pengolahan bahan baku. Setelah pengolahan bahan baku kita turun ke formulasi. Nah, setelah diformulasi atau diracik, kita turun saja ke packaging. Nah, di sebelah kiri bagian atas kita bisa melihat ada penerimaan baku kotak kertas. Nah, itu bahan yang digunakan untuk packaging atau pengemasan. Selanjutnya kita turun ke penyimpanan bahan kotak kertas. Nah, setelah kita menerima, kita menyimpan bahan kotak kertas tersebut sampai digunakan untuk packaging atau pengemasan. Nah, setelah packaging dan pengemasan atau pengemasan, selanjutnya diturunkan ke distribusi dan dipasarkan. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, setelah kita bahas mengenai diagram alirnya, selanjutnya kita bahas kerja analisis bahayanya. Nah, di sini tidak akan saya jelaskan secara rinci karena bisa dilihat di slide-nya. Saya jelaskan secara ringkas saja. Untuk tahapannya kita bahas di sini penerimaan bahan baku. Nah, inputnya itu buah labu sendiri. Nah, bahaya potensi yang ada di buah labu yang dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama fisik, kimia, dan juga biologi. Nah, untuk fisiknya sendiri, kondisi buah itu tidak segar. Untuk
bahaya kimia dalam buah tersebut mengandung pestisida setelah penyemprotan mungkin ya, dan yang bahaya biologi itu terdapat ulat dalam buah. Nah, justifikasinya itu sendiri buah penyok dan kulit buah tergores tidak terdeteksi bawaan dari kebun petani. Pestisida itu tidak terdeteksi dan juga ulatnya bawaan dari kebun. Selanjutnya untuk tindakan pengendalian dari kondisi buah tidak segar, yang pertama penggunaan packaging buah menggunakan box agar tidak terjadi gesekan dan tekanan yang berlebih. Untuk pestisida itu pengendalian pestisida, mencuci buah labu terlebih dahulu dalam es atau sebelum melakukan pengolahan. Dan untuk pengendalian dari bahaya biologi atau ulat itu sendiri, melakukan sortasi terlebih dahulu yang tidak memiliki lubang pada buah labu. Untuk tahap yang selanjutnya itu penerimaan barang non baku, yang dimana inputnya plastik kemasan. Bahayanya ada bahaya fisik saja, yaitu kemasan yang robek atau rusak. Untuk bahaya kimia atau biologi tidak ada. Dan justifikasinya pada proses produksi tertarik atau tertimpa barang yang lebih berat. Nah, tindakan pengendaliannya bisa menekan pada proses distribusi, diusahakan membedakan barang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Untuk tahapan penerima kotak kertas itu cuma ada bahaya fisik saja, yang yaitu kotak penyok dan robek juga. Untuk justifikasinya, kotak tertindih dengan barang yang lebih berat. Untuk tindakan pengenaiannya, pengiriman kotak kertas tidak ditumpuk dengan barang yang berat. Selanjutnya kita lanjutannya itu ada sortasi bahan. Nah, itu inputnya kalau tidak salah itu buah labu. Untuk bahayanya di sini hanya ada bahaya fisik saja, yaitu buah penyok tadi ya. Untuk justifikasinya, buah terjatuh atau terlempar pada saat sortasi, dan juga pada proses sortasi dilakukan. Untuk titik pengendaliannya proses sortasi dilakukan dengan baik dan hati-hati tanpa adanya buah yang dilempar ke sana sini atau digelindingkan. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap pengolahan bahan baku. Itu ada inputnya ada buah labu. Bahaya potensialnya itu ada di bahaya fisik itu ada debu, dan juga di bahaya biologi itu ada bakteri E. coli atau coliform. Untuk justifikasinya harus yaitu lingkungan kurang bersih dan juga tangan yang kotor dan air yang tercemar. Untuk itu untuk justifikasi bahaya biologi. Dan untuk pengendaliannya, yang pertama untuk bahaya fisiknya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari kontaminan dari debu. Dan untuk bahaya biologinya itu mencuci tangan sebelum mengolah bahan baku dan menggunakan air yang bersih dan sudah tersaring. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya bisa dilihat di slide dan dibaca teman-teman maupun Wenda ataupun Bu Novia, karena ini agak panjang sedikit untuk untuk mengefisienkan waktu. Silakan dibaca. Akan saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita bahas mengenai pada set yang tadi, yang setelah kita bahas mengenai lembar kerja analisis bahaya, selanjutnya kita bahas mengenai lembar kerja penentuan CCP. Nah, pada lembar kerja ini kita membahas mengenai tahap proses. Yang pertama penerimaan bahan baku. Nah, bahaya nyata dari input tadi itu kondisi buah tidak segar dan terdapat ulat. Nah, tindakan penjagaannya dan pengendaliannya sudah saya jelaskan tadi yang di slide tadi sebelumnya. Dan juga untuk kategorinya ini CCP. Ini kita pada lembar kerja ini pokoknya menentukan CCP-nya. Dan untuk tahap proses dari penerimaan penerimaan barang non baku itu kemasan yang robek atau rusak tadi ya.
tindakan pengendaliannya sudah saya sebut juga, ini kategorinya termasuk CCP. Dan untuk pada tahap proses penerimaan kotak kertas itu bahayanya kotak penyok dan robek, dan juga kategorinya ini tidak termasuk CCP melainkan masuk PRT. Dan juga yang terakhir pada tahap proses pengolahan bahan baku itu bahayanya ada bahaya biologi yaitu E. coli atau coliform. Tindak pengendaliannya tadi saya sudah sebutkan juga, dan untuk kategorinya termasuk CCP. Dan yang terakhir bahaya nyata dari input debu, tindakan pengendaliannya sudah saya sebutkan dan kategorinya termasuk CCP. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita bahas lembar kerja penentuan CCP, selanjutnya kita bahas mengenai penetapan pengendalian CCP. Nah, di sini saya bahas yang secara ringkas yaitu penerimaan barang baku. Nah, bahaya nyatanya kan bisa dilihat tadi yaitu ulat. Nah, batas kritisnya itu tidak ada. Nah, di sini pemantauannya kita bisa lihat apa saja barang bakunya itu cuma buah labu. Bagaimana caranya mengendalikannya, melakukan sortasi buah labu. Frekuensinya tidak semua buah labu itu terdapat ulat, dan di mana itu ada di mana, maksudnya di mana sini, di mana terdapatnya ulat tersebut. Nah, ulat tersebut ada di dalam buah labu sendiri. Nah, tindakan pengendalian tadi juga melakukan sortasi terlebih dahulu yang tidak memiliki lubang pada buah labu. Nah, begitu juga untuk di bawah-bawahnya. Untuk mengefisienkan waktu, saya tidak akan membahas semuanya. Untuk bahaya nyatanya di sini ada ulat, ada kemasan yang robek atau rusak, ada kotak penyok dan robek, buah penyok, dan kontaminasi debu, dan terakhir ini bahaya biologi yaitu E. coli dan coliform. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, kalau mau lebih paham bisa di pause videonya. Oke, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke kesimpulan yang terakhir. Nah, pada kesimpulan kali ini, yang pertama itu ada Vanis Labu Samarinda berada di Jalan Gunung Keluar, Kecamatan Samarinda Hulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dan untuk UKM Vanis Labu itu sendiri, Lapis Labu Samarinda berdiri sejak awal pandemi COVID-19 pada bulan Mei 2020. Untuk penjualan sendiri mulai banyak permintaan dari konsumen dari bulan ke bulan. Hanya saja usaha ini dijalankan secara mandiri atau lebih tepatnya dilakukan oleh pemilik usaha itu sendiri. Selanjutnya mengenai UKM Vanis Lapis Labu Samarinda belum menerapkan sistem HACCP atau hazard analysis critical control point pada proses produksinya. Dan yang terakhir, konsep HACCP sudah diterapkan pada UKM Vanis Lapis Labu Samarinda yang sudah mengikuti 7 prinsip HACCP dan penerapannya, mulai dari identifikasi bahaya setiap tahapan proses, penentuan titik kritis oleh CCP, dan rancangan HACCP sebagai tindakan koreksi hingga dokumentasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi atau penjelasan PT ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan juga mohon maaf apabila perkataan dan perbuatan saya menyinggung beberapa pihak. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, saya tutup. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.